Seseorang baru dianggap sebagai amil, dia diangkat oleh pemerintah yang sah. Diangkat oleh pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah mulai dari paling raya presiden. Onenyan imiyupnyan gubernur, imiyupnyan bupati wali kota, imiyupnyan camat, imiyupnyan kepala desa gusi. Imiyup gusi hanali. Hanali. Kepala rorongkan pemerintah yang wakil pemerintah. Kadus wakil. Gusi. Artinya seseorang baru bisa menjadi pekerja zakat, amil harus diangkat oleh guci katanya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bak bengah yang berbahagianyo getanyo kembali mengkaji tentang zakat fitrah. Bak bengahnyo getanyo akan bahas tentang mustahik yang bernama mustahik zakat. Siapa orang-orang yang berhak menerima zakat? Tentu menyogetanyo ingin membahas mustahik, kita harus melandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala nekun innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sadakat yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut adalah zakawat menurut para ulama. Berbagai macam jenis zakat hanya diperuntukkan kepada untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang bekerja pada bagian zakat, orang-orang yang hatinya dijinakkan, orang yang terikat hutang, kemudian hamba sahaya yang dikitabkan akan merdeka oleh pemiliknya, kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, dan terakhir yaitu orang yang melakukan perjalanan safar. Itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Tidak boleh ditambah. Kenapa tidak boleh ditambah dengan golongan lain? Karena Allah Ta'ala menggunakan kalimat untuk menyatakan mustahik zakat innama. Menurut para ulama lughah, innama itu faedahnya lil hasri, untuk pembatasan. Jadi terbatas, mustahik zakat itu terbatas hanya kepada 8 golongan tersebut. Jadi hanjut tak tamah-tamah lain ya. Upuruh anak yatim je tengku. Hanjut tabah hanaruh anak yatim inan. Upuruh janda duha je tengku. Hanjut tabah hanaruh janda duha inan. Iban tengku upuruh urang jak beut je. Hanjut hanaruh inan urang jak beut. Man urang nyan menyeruh lam 8 nyan je tapi bet dia puruh-puruh. Cuma 8 itulah golongan yang berhak menerima zakat.
Di dalam ayat tersebut Allah tidak menggambarkan kepada kita para jemaah bagaimana orang yang fakir, bagaimana orang miskin, dan selanjutnya Anda gambarkan Allah cuma menyebutkan nama fakir, miskin, amil. Nah, maka perlu kajian lebih lanjut. Kajian itu telah dilakukan oleh para ulama. Pada hari ini kita melihat berdasarkan kajian Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa fakir yang disebut di dalam ayat itu yang berhak menerima zakat adalah man la malalah wala kasbala iqabihi yaka'u kulla minhuma au majmu'ihima mauqi'am min kifayatihi. Secara bahasa gedanya juga beruh tidak mudah. Yang geken orang fakir adalah orang-orang yang tidak punya harta atau usaha yang layak yang dapat mencukupi 50% dari kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang yang ditanggung nafkah oleh dia. Nah, nyan orang fakir. Sehingga para ulama mencontohkan, kalau seandainya dia butuh 10, dia tidak dapatkan sampai 5. Di bawah 5 dia dapatkan. 2, 3, 4. Dengan tanya jino, mesti perlepeng. Kalau seandainya untuk kebutuhan pokok dia dan keluarganya, dia butuh 100.000 sehari. Tapi dari harta yang dia miliki atau dari usaha yang dia miliki, yang usaha itu usaha layak, halal dan cocok dengannya, dia hanya bisa mendapatkan kurang dari 50.000. Hanadruh 50%. Kurang dari 50.000. Itulah yang disebut orang fakir. Nyo kepada amil, siapa yang bekerja zakat harus paham benar-benar. Terutama amil yang mencari, yang bertugas mencari mustahik. Nak getugaskan ironehnya bagian catat mustahik. So yang hak tapi jakut. Nyan urang yang catat mustahik harus paham benar-benar kiban fakir. Be urang kaya dia puru ulang fakir, tanggung rodudo. Nah. Jadi ulang tiga tu yang geken fakir adalah orang yang tidak punya harta atau usaha yang layak yang dapat mencukupi 50% dari kebutuhan dirinya dan keluarga yang wajib ditanggung nafkah oleh dia. Contoh, butuh dia setiap hari 100.000, tapi yang dia dapatkan di bawah 50.000. Di bawah terserah. U20, U10, U40. Nah, U40 tu guru mentang di bawah ni. Nah, nyoda pegah leh urop, lega ti urop perle baju bu, yang na 3 tagai baju bu. Kau mulai kita nyoba tham, kita nyoba 2 go, 3 tagai baju bu. Kau hana terus 50% nya 3 tengah kadro. Nyan fakir. Yang kelagi nyan urung yang tak catat tak puruh lam seneh fakir. Nyan monyo tak cari adalah pendapatan dikurangi pengeluaran. Pendapatan dulu. Berapa pendapatan? Yang disebut pendapatan apa? Apakah gaji atau lain-lain? Nah, pendapatan itu adalah seluruh apa yang kita dapatkan untuk mencukupi kebutuhan. Apakah itu gaji atau sedekah atau bantuan dan sebagainya. Maka boleh jadi seseorang tidak punya usaha, tidak punya gaji, tetapi dia punya keluarga yang membiayai kebutuhannya setiap hari. Kalau keluarga itu dapat memenuhi kebutuhannya 100%, maka orang itu kaya walaupun tidak bergaji, walaupun tidak berharta. Tapi kalau keluarga itu hanya dapat memenuhi kebutuhannya di bawah 50%, maka orang itu fakir. Itu contoh yang lagi nyan, lagi terpegah tanya. Contoh, urung inong tuha, terpegah mana? Janda. Baik tak pegak tuneh janda. Kena tetap puruh lam fakir. Sidra urung inong tuha, urung janda. Tinggal sidra di rumah.
hana harta gule, hana ge kerja. Tapi setiap hari kebutuhan pokoknya dicukupi oleh anaknya. Anak ge kirim peng, anak nyoy kirim peng hijau peng leher tu, anak J hijau peng 200, anak J hijau peng 40 menurut rezeki, sehingga dia cukup kebutuhannya. Maka janda yang tidak punya harta dan usaha itu orang kaya, bukan fakir. Kajilah bentuk asal janda ka fakir ditanya. Asal janda ka fakir. Jadi nyan contoh untuk yang dalam pikiran ron tanya untuk bah. Kadang hana dalam pikiran lung. Wahai lung kuasai mendumnya, nyohanan tanya. Kemudian yang kedua menyoka jelas fakir, miskin. Yang gekun miskin kiban karap sama ngan saknya fit. Yang gekun miskin orang yang tidak punya harta atau usaha yang layak, yang dapat mencukupi kebutuhan, yang dapat mencukupi 100% kebutuhan dia dan orang yang wajib ditanggung nafkah. Yang ini antara bak persen je beda. Mono 50 nya terus. Jadi orang fakir, orang yang harta dan usaha yang layaknya tidak dapat mencukupi 100% kebutuhan dia dan orang yang wajib ditanggung nafkah. Menyota pegah contoh kebutuhan 100, dia hanya dapatkan di bawah 100, tidak sampai 100. Dikurung mentang di bawah 100, untuk kau tanya yang dikurung mentang di bawah 100. Ada di usaha merumpok gaji tiuro 60 ribu. Anak terus berhai berle terus. Jika le fakir sabakan 60 kalewat 50. Ada di usaha ada orang-orang merumpok rezeki 70 ribu. Kon le fakir. Dan juga belum kaya berarti miskin. Ada di usaha sehari-hari merumpok gaji 80 ribu berle terus. Jika fakir karena kalewat 50. Tapi miskin. Kaya kon sabah anak terus. Jadi hitungan sama juga seperti tadi, yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran. Jadi pendapatan apa saja? Hasil dari kerja, gaji, pemberian orang, semua dihitung. Ateta hitung, kamu di pendapatan, baru tak kurangi pengeluaran. Tak dapatkan, ternyata tidak mencukupi seluruh pengeluaran. Dia butuh 100, yang dia dapatkan dari usaha dan pemberian atau bantuan orang lain cuma 70 atau 80, berarti dia miskin. Termasuk contoh lagi saknya, sidra urung tinggai sidra sidra anak yatim, contoh beli urang nang duha. Sidra anak yatim hana harta ji hana sapunai, nak tinggai ngan mak ai. Yan. Mak itu temurah. Ternyata gaji mak itu temurah mutul 10 ribu euro. Padahal dua ke perle 50. Tapi naijok burung lain sedekah. Nah merumpok PKH merupanya bantuan pemerintah. Nah merumpok BPNT bantuan pemerintah. Naijok sedekah le urung. Sehingga legopnya ada kalkulasi pendapatan 70 ribu euro perle 50 nyan pukukun kaya. Anak yatim dengan maknya orang kaya. Tapi ban merumpok ke perle mono 50 put puluh gaji ke 10 sedekah gop ti euro 10 yang na put puluh nyan miskin karena hana sampai 100%. Nyan jelas sang untuk menghitung bagaimana fakir dan miskin. Konnya contoh 100%, punya 100%. Asal kan waktu terus 100%. Kaya. Gekun dak kitanya hidup pas-pasan. Yang kaya bahasa fikih. Pas-pasan kaya. Bek dak kitanya ilung mentong pas-pasan kon mentong gasin. Kon pas-pasan kaya. Perle 100, merumpok 100 kaya. Sip.
Jadi imiyuk terutuh hanapa selom nyan mantong idamong ke miskin. Perle terutuh merumpok di kurung pelu. Jadi kebutuhan orang beda-beda sehingga beda diabuh terutuh mandu menanya. Beda. Tapi kalau lung tanyong bak kasih sosial Badan Pusat Statistik Kota Luxmawe, garis kemiskinan Kota Luxmawe tahun 2022 2023 kalau nilai debit adalah 460.583 rupiah per kapita. Artinya untuk membuat cukup kebutuhan pokok seseorang harus punya penghasilan 460.583 rupiah per orang. Di bawah itu miskin. Per bulan. Nyopur hari lagi nyampur dan pajo hai kapur itu ribet. Pun dan pajonya. Gajah payah ada pajonya. Nyan per bulan per orang. Nyan menurut BPS Kota Luxmawe. Katun teh kudeh laju dah berpijak sebab awaknya yang tugas dia dada dan nyoh dia dada. Untuk dah pegah pak dusun ya dada tak dusun nah dia dada dusun nyan. Karena biaya pendadaannya rayuk dah. Untuk data kiban ngasin kiban fakir. Nyan BPS karena metodologi ROI menan hasil dari pendataan BPS. Artinya menyerta pegena pa juda kun nak mudah dah kira tanya. 500 ribet hidro si bulun buna baruh kaya. Untnya kebutuhan pokok tak kira. Hanya ya kira ke peng rukok. Peng rukok kang kebutuhan. Ben beki peng rukok, peng nyong peng jih nyan hanya ya kira. Kebutuhan pokok 500.000 per orang setiap bulan. Jadi kalau orang yang menghasilkan dalam keluarga tersebut yang wajib menanggung kebutuhan, yaitu seorang kepala keluarga, ayah kan? Ayah, bapak, anak, dia mendapatkan gaji misalnya atau pendapatan 3 juta per bulan. Pendapatan. Gaji kalau udah tamah antara lain-lain. Musuh pegawai kok nyan pihna, pegawai golongan rendah. Cuma gua banyak nak dari becak lah, merumpok peng baju-baju. Yan, leh keluarkan untuk becak, hai minyak dan penyusutan untuk pegawai becak. Nalah tinggal peng si bulun gaji tambah penghasilan dari becak 2 juta. Nyan tanuk nging urung nyan gatin pu kaya pu fakir. Tangi ngi rumah ile padit dro. Padit ni rumah rana. 6 ni rumah. 6 tak bagi 2 juta tak bagi 6 pah 500 tapo. Berarti menyatakan ngon atra ukuran BPS kaya kau nyan. Ana tapi jagut berarti. Tanuk puruh ke fakir kon, tanuk puruh ke miskin kon. Itanya kata pengguna 500 meno. Pasip berarti yang. Kah ke kon. Anaruh. Gimana Bang Mas Riyadi? Kuno betul baju dah. Anamin. Ya. Berarti harta na pokoknya, tapi harta utang. Harta utang. Ujud tapi fitrah koknya, anjut tapi karena kaya koknya. Yang kekalian bakoknya na harta walaupun atra gemu utang. Sebalik je munyo harta koknya na tapi bagop imutang. Nanya utangnya kon utang yang kada jatuh tempo. Utang yang muajal, yang trip gede baru bayu. Atau orang yang tengah mutang pokoknya tengah gasin hana pak ya jo sehingga hana tapuna nyan padahal ina tapi hana tapuna nyan yang tapi jaga fitrah kira gasin. Nah dong kira mun untuk Bang Masri untuk dah peluah jino ta pegah baju-baju ile. Kah nyan untuk ukuran Kota Luxmawe nu ingat aja 500 ribu mendong niku. Karena nya ukuran BPS. Nah dasar ditanya kon tak puna-puna gerode. Akon metodologi rode, nada sari kau kalau ijak gula kan?
500 ribu lah dapat genap maju. Ditnan penghasilan untuk per kapita, artinya per kepala, kagak kira keluar dari kemiskinan untuk kota Luxma. Aceh Utara home, payah tanyang Mbak BPL Aceh Utara, hanji dapat sama ya kan? Kebiasaan kota lebih besar kebutuhan daripada desa, karena desa hanya ledapu kebutuhan. Di kota lebih raya kebutuhan. Maka semakin ke desa, angka ini akan semakin kecil. Bisa jadi orang desa 300 ribu per kapita nanti kaya. Bisa jadi karena kebutuhan sedikitnya untuk kota Luxmawe. Nah, kemudian setelah getanya tepu kiban yang gekun fakir, kiban yang gekun miskin. Jino takalan yang ketiga, amilina alaiha kepada Allah, wal amilina alaiha. Orang yang bekerja pada bidang zakat. Takun tanya amel bahasa Arab. Amel bahasa Arab, bahasa tanya pegawai zakat. Nya surah jino pegawai Baitul Mal, karyawan Baitul Mal, pudakun pegawai pu karyawan. Ame dekitanya jino. Nyan kiban seseorang menjadi amel yang bernama harus ada bule. Seseorang baru dianggap sebagai amel, dia diangkat oleh pemerintah yang sah. Diangkat oleh pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah mulai dari paling raya presiden. Onenyan imiyupnyan gubernur. Imiyupnyan bupati wali kota, imiyupnyan camat, imiyupnyan kepala desa gusi. Imiyup gusi hanali. Kepala rorongkan pemerintah yang wakil pemerintah. Kadus wakil. Gusi. Artinya seseorang baru bisa menjadi pekerja zakat, amel harus diangkat oleh guci menyabatnya. Gebuk guci. Gebuk. Cara boh macam-macam. Ada dengan cara di SK-kan, nah dengan cara tunjuk, tergantungnya kampung masing-masing. Hana mesti guna SK mandum. Ladom mi kampung hana ya bego SK mengatrati bi berle. Pokok ji nyawa drone limong kubuh kame ke guci. Kame limong nian. Ladom payah bego SK, bek dawa-dawa. Tulis SK ladom berdubit SK guna nomor-nomor gede mah hanjur kerja. Payah lanti lom, nah masalah tergantung masing-masing. Pokoknya yang menjadi amel harus diangkat oleh pemerintah yang sah. Untuk pemerintahan gedanya, tingkatan paling kecil pemerintah yang sah gusi. Berarti amel urung gebuh di gusi. Cuman bak kamu na dengku terimang jakut kon menggebuh gusi. Mu pakak-pakak juga mau inan mu buh aju limang dro awak nyang kame. Nyan kon amel usit panitia zakat. Panitia zakat. Misalnya di masjid diterima zakat. Nyo contoh masjid. Mumpakat BKM masjid, nyo gedanya BKM masjid tabuh melimang dra urang untuk terimang zakat. Nyan kon amel zakat, tapi panitia zakat. Tajuk zakat pokoknya jut, masalah jut, tapi harus terbedakan. Nyan kon amel, tapi panitia zakat. Atau bak komplek misalnya. Dalam sebuah kompleknya, nah pengurus komplek. Pokoknya ganggusi kon tapu pengurus komplek. Gemupakat pengurus komplek, gebentuk panitia zakat. Jadi warga komplek membayar zakat pada mereka. Mereka itu bukan amil zakat, tapi panitia zakat. Kerja panitia zakat dengan amil zakat berbeda. Karena berbeda kedudukan. Kalau amil, dia adalah perwakilan mustahik. 8 boh mustahik kan? Amil salah saboh di antaranya. Berarti amilnya perwakilan daripada 7 macam mustahiknya. Sedangkan panitia adalah perwakilan dari muzaki. Urung yang bayu takut. Nah, jadi kembeda
Munyo panitia perwakilan muzaki goknyan termat kira muzaki berarti ate ijo jakut hanju kecok nyan urung boh jakut goknyan pane jecok goknyan macut. Munyo amel perwakilan mustahik ate iboh jakut jecok ke igoknyan karena goknyan perwakilan mustahik. Nah, beda-beda. Nyan perusih lagi surah bak ronyan dapegah bak nakal takut ada ngera pendapat muktamad hanjit nakal takut. Le gedanyo tanuk jok jakut kurang kampung tu ide tigli. Ne muka ni no lut mawer yang dabo contoh. Nu jok kudi. Nu kirim urung dari no nu ya inta jakut kudi. Nyan urung yang nu kirim nyan wakil ro nu wakil muzaki. Atau urung ide ikirim urung keno nyan ikirim geroi ide. Nyan yang ikirim nyan wakil mustahik kon wakil muzaki nyan beda-beda. Yang kelima nyan beda ji. Beda amil zakat dan panitia zakat. Jadi kalau seseorang tidak diangkat oleh pemerintah yang sah, berarti panitia. Munyo panitia tidak termasuk senef zakut, berarti hana jecok inan. Tumang kiban sit ka bekerja, munyo ka bekerja, kaku la kepeng bak thoyu kerja. Thoboh dron panitia jakut, la kepeng mau nyang koh kerja. Yang bet ni acok bah harta jakut. Nah, Musui komplek kai buh yan. Lakai peng macam tu po. Ate ya buh jago fitrah payah tamah peng 10 ribu tiroro. Kupu peng 10 ribu. Ku panitia jagut. Munan begah haju jelas. Sah dapat ju yan menyelengan. Ya. Bentuk kayak koh ba jagut. 5% ku panitia jagut. Nyan ka hansahnya ka baju harum. Ana hak inan. Ya. Tetapi munyo ge angkat legusi berarti nyan panitia, ban panitia kana hak. Ditna hak panitia ada kon panitia hak berarti munyo angkat legusi berarti amel munyo amel kana hak inan ka termasuk dalam firman Allah ditna hak amel yaitu ujratum misli engkah yang semisi artinya perbandingan dengan pekerjaan lain ada gukun misil perbandingan engkau dengan kerja lain. Kalau bekerja kita pada bidang lain seperti itu, pada tempat lain, berapa kita mendapatkan gaji? Ate tak kerja bak jakut, lagi nyansit. Artinya kan sesuai dengan kerja. Bentuk kerja ame ate malam tak gai, poh 10 lu terawih sampai poh 12 malam. Biar buh gaji tiura. Yang ka korupsi yan. Ya kan? Mengilegalkan yang tidak ilegal ya. Musyawarah ju nyo itanyo patabuh gaji siuro serutuh 10 ribu. Ka okey bak buh gaji, tapi bak kerja ka kon siuro. Kerja malam lehjum tagai kira siuro nyaninan ka korupsi amel. Munyo tabuh gaji serutuh 10 siuro. Siuro kerja biasa dina 8 jam. Berarti harus nak kerja siuro baru berhak terima gaji serutuh 50 8 jam. Monyohana leh jum tagai ate malam kerja 5 malam golam abeh 5 jakut dan golam bagi amel 20 jakut 2 ton abeh ke amel jakut hana le kurang bagir kalau gaji amel apa kejut ko thalolo amel puo murupah de je amel kampung karena lu dham demung ya. Karena nyokunyo cara menghitung kerja tidak cocok. Ulam gebuka terimong jakut mulai 1 Ramadan sampai 20 kurung seorang megang bagi. Nyan dihitung hari kerja amel kabeh jakut kamel. Hana merumpok le urang fakir, hana merumpok le urang miskin. Jadi hati-hati jet kamel. Jet kamel but ibadah, tapi baik mencuri dalam beribadah. Ya, baik mencuri dalam beribadah. Harus sesuai. Jadi amelnya mendapatkan ujrah misil. Ongkos yang seumpama. Nah, lagi contoh rabutannya serutuh 10 ribu siuro. Siuro 8 jam kerja. Nah, jadi taruh laju menyonata kerja berarti 8 jam siuro ongkos serutuh 50. Atau mungkin amelnya kan berbeda-beda antu tugas. Tugas yang berbeda, gaji berbeda. Boleh, tidak apa-apa. Ai lagi ada kerjaan tu, na muno tugas, muno gaji, muno tugas, muno gaji, muno tugas, muno gaji. Nyanjut sih. Karena amel ada beberapa jenis. Misal,
yang menjadi amel itu. Yang pertama misal sisai, bukan ngicap. So sisai. Nah, sisai yaitu orang yang berusaha mengambil zakat. Urang ya cok takut. Musul le bentuk amel le geci na 10 dro. Getugaskan 2 dro untuk ya cok. Musul jaga fitrah dan ya abuh untuk terima. Berarti kau nyan du bak tempat terus urang ya abuh jaga bak kau nyan 2 kata guys. Onnya na 2 dro tu getugaskan le geci untuk jaga. Leh dikubah untuk bak gudang, gopnya tukang jaga ke security. Nya namel sih untuk 2 dro tu ditugaskan untuk sukat. Untuk 2 dro tu ditugaskan untuk ya data mustahik. Untuk 2 dro tu ditugaskan mungkin untuk ya ya urang nak item bagi jakut. Untuk 2 dro tu untuk pengawalan ate ya bagi jakut baik cu. Kadang le pencuri, le perampok, le begal kadang baik begal awak bagi jakut. Untuk awak bagi jakut itu semua bahagian dari amel. Boleh jadi gajinya beda-beda, boleh jadi. Nah, ada masalah, tapi bersesuai dengan pekerjaan. Nah, baik minta laba baju kamel. Maka yang lebih baik menjadi amel itu adalah orang fakih dan kaya. Baik urang ngasih ni abuh kami. My God. Berfakih, fakih terhadap jakut. Walaupun bagian lain hendak je ke pokoknya bagian jakut kamale ngan. Ai ka sering ya abut jakut. Olehnya berkaya. Lebih god. Baik urang ngasin tabu. Karena munyo tabuh urang ngasin munyo ka gecok rod hak ame hanya gecok le hak miskin. Baik tapi dia sengaja tabuh urang ngasin nak je 2 boh hak gecok. Jamun lagi nyan. Yang je kame gasin. Bak hak gasin pihna kena ngotnyan, bak hak ame pihna ke kena hanjut. Nyoka gecok bahak gasin, hanjut le cok bahak ame. Munyoka gecok bahak ame, hanjut le cok bahak miskin bahak gasin. Nah, maka lebih god tabuh urang kaya. Urang kaya tabuh bahak ame. Nah, sehingga urang yang miskin kan tetap bahak miskin juga bu. Legopnya tetap bahak ame ke, bahak ame gecok. Nah, nyan amel. Jadi artinya bekna kejadian itu watekar bagi jakut atau kasukat beruh himnasah karame-rame urung mururun ya bantu sukat beruh nak ikira ke amel. Hanayan. Mungkin na sebahagian kampung bak long tumbut na long tumung turah lagi nyam sebab. Sehingga amel jakut terus muput loh roh. Ya, anak-anak umit terus karena anak umit bantu ya tun-tun kerudah ya tun umbang. Nya anak umit nyan gebi hak ame kenong. Panena hak ame anak umit nyan hana menggebuh i guci bi. Yang gebuh le guci lagai. Atau yang punya pegah SK yang gebut SK. Yang nan ruh nan ba SK. Nyan ke nyan amel. Kon ya puruh dro bak malam kerja bagi jakut. Ya, kajilah amel kan? Untuk nak tanya ngunyah haji. Kemudian selanjutnya mu'allafati qulubuhum. Orang yang keempat yang berhak menerima zakat mu'allafati qulubuhum, yang dijinakkan hati mereka. Seorang yang dijinakkan hati mereka. Nah, padit-padit boh macam. Yang pertama di antaranya man aslama wa niyatuhu dha'ifatun fil Islam au ahlihi. Urang yang baru gedamong Islam tapi iman gopnya mentang lemah, munyai pengaruh sang bagah kembali ke deh ke agama sod nyan mu'allaf baru gedamong Islam kon kalimong tun gedamong Islam mentang lemah tapi lemah kau nyan bahagia balik ke deh ada anak tajuk biju. Jadi yang baru masuk Islam kiban dah ukuran dah ukur baru. Ada orang yang mengukur setahun. Titun ke kira ban mendong. Tapi menyoka lewat titun, liban. Mungkin ni merno Islam menyo titun kakong iman. Cuma menyo tak nak fikir Allah anak kong iman. Nah urang ban lahir ke kon lampru Islam sampai orang nyotang kong iman. Ya, sampai orang nyotang kong iman ngonyan. Lahir ke perut Islam ya. Jadi dua boh. Dua boh syarat. Yang pertama Islam baru kita mong. Yang kedua iman mentang lemah nyan ke nyan mu'allaf. Tajuk kan nyan.
atau man aslama wa niyatuhu qawiyatun fihima walakin lahu syarfun fi qaumihi yatawakka'u bi i'taihi islamu ghairi urang baru ketamang Islam dan gopnyan kakuat iman gopnyan mungkin karena segolom ketamang Islam belajar ile gopnyan sehingga bang ketamang Islam kamalim laju kalau gak murno tentang Islam konna le ngan baru bang ketamang Islam kaju ke pendakwah ada kalaidanya kakuat ji ngaurung yang lahir dari perut Islam berdakwah ada kala lakin tetapi gopnyan urang mulia dalam kelompok kaum mesti wate masa kafi urang mulia yang menyotajuk jakut ke gopnyan tertarik urang lain untuk idamang Islam nyan muallaf fi walaupun kuat Islam nyan muallaf olehnya waman aslama wa niyatuhu kadzalik lakin huwa kafun lana syarrum mayalihi min kufar au mani zakah yang keleng yang kebut sidra urang ka gedamang Islam dan iman gopnyan ka kuat tapi gopnyan adalah urang yang bisa menolak kejahatan orang kafir dari tanya gara-gara na gopnyan lam kawan tu awak kafir nu serang Islam hajud ya itu gopnyan nyan juga tabi jakut atau urang yang hantemboh jakut gara-gara gopnyan giak gerudai itemboh jakut nyan juga jut tabagi jakut teneh muallaf nyan lagi yang muallaf jadi menyoba kedanyo jino tak kira yang pun bagai urang baru tambang Islam dan takalon iman mentong lemoh nyang ke nyan tapi jakut tidun munyotun uranyan piji terus melasah ya pegah roy muallaf tonyo piji kau kalimong ton terus sabe je saya bagi jakun muallaf nyan niat sipau luar gede pu muallaf tapi ana bili dari jamun kamu muallaf ana berubah pu muallaf belum nyan baik tapi jakun bi kurang lain yang lebih berhak olehnya ni yang kelima yang put bohnya yang kali dah pegah fakir miskin amel dan mu'alaf nyan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan lil fuqara wal masakin wal mu'allaf wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum li faedahnya li tamlik untuk pemilikan maka di saat kita memberi zakat kepada mereka harta zakat yang sudah diterima oleh mereka sudah sah menjadi milik sehingga penggunaannya hoyai meje wanyan hoyai meje bantai buh jakut ke mungke tidra urang di kampung tanya leuh dah buh jakut tanya breuh giak bu blau breuh laju giak blau HP kana ke ana urusan tanya oli ya bet ni pegai tanya nyo ka kubi breuh bet ni blau HP main game manu nu be nu pajuh nyo breuh nyo bet ni meh holaid ana urusan tanya urusan jo hoy yang meh urusan kok sanggup nyan put draw dia. Sedangkan mulai yang kelima atu sampai ke 8 nyan geukeun Allah fi wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibni sabil fi ate geukeun fi peruntukan atau penggunaan. Maka beda tu. Hana memiliki nyan ate tajuk kon kaje kemilik nyan kepu perle tajuk nyan perle le nyan tajuk rikap untuk tubuh roh berarti jakut nyan harus gunakan untuk tubuh roh perle le nyan tajuk karena nyan karim untuk bayi utang berarti jakut nyan hanya jut digunakan untuk bayi utang munyo lubeh payah juk pulang ba ame penggunaan maka pemberian beda rikap hana tapegah le hana rikap jino kemudian yang keenam gharim munyo dalam kitabnya yang lung baca kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani dari matan Qurratul Ain karya Syekh Zainuddin Al-Malibari Syekh Nawawi membagi gharim kepada 3 kelompok
Salah satu aksam. Gharim ada 3 model. Yang pertama, man tadayana li nafsihi fi mubahin ta'atin kana aula wa in sarafahu fi maksiatin awalan wa in sarafahu fi maksiatin au fi ghairi mubah. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, artinya hutang pribadinya. Hutang pribadi. Gemutang gerog. Awai watai gemutang bak mubah. Tapi duda penggunaan bisa jadi mantong gunakan bak mubah atau gunakan bak maksiat. Tapi kagak taubat. Yan. Kagak taubat. Nyan urang nyan menyo harta drog tidak cukup untuk membayar hutang, tapi hutang katroh wate, maka sisa yang tidak cukup ditanggung dengan harta zakat. Ya. Musuh hutang ke 60 juta. Yang nangon ke bayu ke roh ke 40. Berarti tajuk jaket ke gotnya dina 20 juta. Untuk pelunas hutang. Ya. Nyan gharib. Ya. Gimana? Oh. Hante peng juga. Hante kagak beda bi. Pulam jaga fitrah kon diutamakan ke gharib. Jaga fitrah yang diutamakan ke fakir dan miskin. Yang diutamakan tabagi mendum zakat mal yang dikelola oleh baitil mal. Ya, jaga fitrah pun ada apa sadan hana ki urang ngasin nya dak juk ke gharib. Kah. Olehnya yang kedua yaitu seseorang yang berhutang untuk kemaslahatan. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan yang dapat memperbaiki, mempererat hubungan orang. Untuk pegat hubungan masyarakat. Misalnya ada pertikaian di masyarakat. Punya gebuh contoh dalam kitab. Antara satu kelompok dengan kelompok lain saling menuntut karena ada yang terbunuh. Tapi tidak diketahui siapa yang membunuh. Itu contoh. Contoh tanya antara cunda dengan dengkot. Rupanya na urang cunda tidro ipoh bu urang dengkot. Kam linggai. Jadi urang cunda hana gedut so yang poh. Sehingga gepusa mandum asai urang dengkot mandum gedruh dam. Gebengeh le urang cunda. Karena awak dengkot poh. Ya. Budah duk tanya katanging kamu dam-dam antara urang cunda dengkot tak pegot musyawarah. Tak pegah. Ya dia tanya. Nyo muno tak selesaikan kasus pembunuhannya. Walaupun hana muso mupoh lung tanggung dit. Yan. Hai hana muso poh kong kisah tapi tang dit bayu tertu wong tak. Sehingga tak keluarkan de harta katanya. Tak keluarkan harta untuk membayar ke urang cunda, ke keluarga yang kenang poh. Sejumlah tanggungannya menoleh hukum agama tertuh bahun tak kada bayu tanya. Nyan gharim tu kira. Jut geterimang harta jakut. Yang kedua, orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum. Orang yang mutang untuk kepentingan umum. Lagi contoh, sidra orang gemutang untuk gepegat masjid. Gekala ni kopnyan masjidnya hana leh-leh. Sebab hana leh. Tanya ban kui mumci. An kui mumci kerja hana leh masjid. Gepuan kui mumci hana semen. Nya menyona semen mo 500 boh. Ano mungkin mesti 10 boh motor na gaji awak kerja je dayu kerja lam tapi hana peng masjid. Kagak keun urang nyan kamu nan mumci. Keun kui mum. Nomita je urang kerja nyan urusan long bike bendung. Geblo jo semen ni kopnya geblo jo ano urang kerja kali kemintaan koi mumci yu kerja jo gebayu gaji urang kerja rupanya koknya tak gemutang pengnya mah genging tak kai mutaji ana lu
Nyan gharib. Menyolang kitab lain na tambahan-tambahan lam. Contoh, misuji urang yang tanggung hutang gop. Nyan juga gekira gharib. Urang yang tanggung hutang gop. Kalau nak tanya dua urang, gak kamu pakai. Mutul long kalian, mutul long Pak Liman, tapi kerja Pak Abu rumah. Ubur kerja Pak Abu rumah na yang Pak Liman. Kerja dong kaya hutang, nang aku bayu nunggu. Tapi kerja kamalai long ni Pak Liman. Nyan kau long kamunan Pak Liman. Padit hutang ron sama Pak Abu. Hai 10 juta na. Long bayu gede. Nyan. Kun Pak Liman jut bayu. Kalung bayu long ke Pak Abu. Sehingga Pak Liman hana le hutang Bapak Abu tanya dino. Nyan munyo Tungku Leman yang long bayu utang nyan urang gasin long gharib jut terimang harta jakut karena aku nak tunggai bakonya ni long nak jauh pulang kenapa jauh goknya urang gasin tapi munyo Tungku Leman urang kaya long kan gharib karena juk kuriwang monya nyan atau aku bayu orang nyan Tungku Leman nyo kapayan bayu nah long ka penting juk pakai bakonya nah atau sabotu long kala ni long kero. Pak Abu gejak mak rumah Pak Liman tapi. Tanya Pak Liman ke mono, ya tunggai utang. Han aku pegah-pegah Pak Liman ni long. Ya bayar je utang nyan Bapak Abu. Pak Liman mengede pura kedan. Nyan pu gasin, pu kaya Pak Liman long garin. Karena hanya kuat coba kau nyan. Kau nyan hana guyu balung bayu utang. Garin. Nyan garin. Urang yang jut tabi jake. Menya urang mau utang untuk kepentingan droge, gesyaratkan baruh jut tabi jakut, baruh hak menerima zakat gekira bergarim, gopnyan tidak punya harta yang mencukupi untuk bayar. Menya urang mau utang untuk kepentingan umum, untuk perdamaian, untuk tanggung utang urang lain, nyan hana gesyaratkan begasin ada kaya gepi jut tajuk jakut sebagai gharib. Cuma nyo kemampuan long mungkin dalam menganalisa kitab. Long hana mentemung ibarat hutang ino yaitu utang lembaga. Hana long temung ibarat. Nah, mungkin pukul kemampuan long mentang lemoh atau kiban. Maka turah long nyo taknyo urang mutang mandum perorangan. Kon lembaga. Anung juk pedanggung lang lembaga. Perorangan. Maka lung boh contoh tanya mutajid piti draw urang mutang. Hana lung kun panitia mas mutajid. Panitia kan ramai ke lembaga. Nah, perorangan. Nah. Kemudian yang selanjutnya setelah gharim yaitu fi sabilillah. Fi sabilillah. Gepegah fi sabilillah al-mujahidul mutatawwa'u bil jihadi. Fi sabilillah al-mujahidul mutatawwi'u bil jihad. Orang yang berjihad, urang muprang yang muprang gopnyan muprang tanpa digaji. Nah, laskar sukarela, tentara sukarela gopnyan. Kon tentara yang nagaji, tentara sukarela. Kalau lagi bang I nak gaji. Musuh kenang mu perang bang I. Nak gaji, kamu dit gaji kamu dit biaya operasi kamu ditnya hanabi. Tapi nyo yang tukar rela hana roh nan dalam tentera. Tapi wate perang gok nyan gujak laju kayak mu perang. Dan hana rampasan perang yang ibi ke gok nyan. Hana sapu pi merumpok gok nyan. Nyan sekalipun gok nyan urang kaya berhak geterimang jakut. Tapi peruntukan kepu dah jaga nyan untuk belah bude. Nyan, haik untuk kebutuhan yang mu perang untuk bekal gop nyan yang mu perang atau menyok bekal dro kana i rumah hana pu kubah untuk kubah i rumah. Nyan, untuk anak perumah ke. Hana pu paju kagak jangan yang mu perang. Nyan tajuk jakut. Hana lain menyo dalam mazhab Syafi'i pendapat muktamad hana lain. Hana ruh lain, hana luah. Tapi na pendapat duda-duda yang ruh lain. Nah, sehingga urang-urang pasai lam kulah musjid jamun tukulah mulasah pi kira fi sabilillah roh jakut tapi luah dah nyan
Takut urun semayang tarawih biar ada bagi jakut. Sebab fi sabilillah ni. Ya. Jadi menurut hemat lung, pendapat yang kuat yang tajuk jakut fi sabilillah tok ke urang yakmu perang. Olehnya yang terakhir ibni sabil. Menyatakan ibni sabil jalan, ibni anak jalanan. Tapi kon anak jalanan berTE Honda Vespa nyo. Kiman maksud anak jalanan? Maksud anak jalanan adalah orang yang berangkat safar dari satu negeri ke negeri yang lain. Awak Medan, berangkat safar rencana inuja Labu. Ratna lewat danyo. Terus kena bagdanyo pah habis perbekalan ni, hana peng, hana tapulih, hana hartai. Sehingga jika butuh biaya lain tambahan untuk berangkat lom Labu. Tanyo sagai rupanya na modal terus yang junda. Tanyo tengah dah bagi jakut. Nyan gekun ibnu sabil. Juk jakut kuji. Dikna tajuk dit save untuk terus Labu. Padik engkau motor terus Labu musuh dari no. Untuk engkau motor terus Labu dari no sekitar musuh beretuk. Biaya makan minum ni padit, biaya makan minum 200. Lain kata biaya peruk rokok hana ada kira apa. Berarti 600 sagai jok uji. Ya, 600 sagai. Yang kedit nan jok uji untuk terus Labu. Minyak hai makan ke nafit. Motor sagai na ji. Ngop minyak pah eno habis minyak. Hana le minyak. Tabuh minyak buat terus Labu. Lagian. Olehnya atau orang yang dari tanyo ino ke berangkat. Yang tanyo konggop na bengah. Pah tengah dah bagi jakut di tanyo, pah orang yang genek safar. Hana biaya atau tidak cukup. Nah, tapi hansip nyan tajuk le tanyo biaya atau tatambah dengan catatan safarnya safar mubah. Hana disyaratkan beji odat kon untuk kasar semayang namanya. Yang pokoknya safarnya untuk mubah. Anak syarat beju. Gedung genuk ja. Anak kau anak jo. Tapi anak kau. Yang banggasin ngikutnya. Jut. Walaupun gedung. Hai lagi bab masalah kasar kon safar maksiat. Arti goknya bersafarnya dalam hukum jihmu mubah kon maksiat. Kon lagi urinong musuh siro ya safar kon safar maksiat ni kun. Safar mubah. Nyan ke urang nyan yang berhak terimong jakut. Tegolom long lanjut saboh tu. Long lanjut ke saboh tu nak habis. Sebab aku hanam tu menglei.